Shalom. Mari kita akan belajar dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang kelima. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang kelima. Di sana dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Baik saudara, Mazmur Daud mengimbau atau mengajak kepada umat waktu itu, dan ini juga termasuk kepada kita orang percaya. Dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat 5 ini ada 3 hal yang bisa kita dapatkan atau kita pelajari, yaitu tentang serahkanlah yang pertama, dan yang kedua tentang percayalah, dan yang ketiga Tuhan yang akan bertindak. Mengapa Daud ini mengajak atau menganjurkan supaya umat itu menyerahkan apa yang mereka serahkan? Apa yang terjadi waktu itu sehingga Daud itu mengimbau atau mengajak umat itu untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Saudara perhatikan di ayat yang pertama, sebelum ayat yang kelima ini terjadi sesuatu sepertinya ketidakadilan, di mana hidup orang fasik, hidup orang yang tidak percaya kepada Tuhan, sepertinya hidupnya lebih makmur, lebih bahagia, lebih happy, karena mereka memiliki segalanya. Tapi sepertinya orang-orang yang percaya kepada Yahweh waktu itu, kepada Tuhan, tapi hidupnya kok sepertinya menderita, beda. Terjadilah sepertinya sebuah ketidakadilan. Orang yang tidak percaya Tuhan kok hidupnya kok lebih makmur daripada orang yang sungguh-sungguh yang percaya kepada Tuhan. Ini juga seringkali terjadi kepada kita, saudara. Tapi perhatikan apa yang dikatakan Daud di ayat yang pertama. Dikatakan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Karena apa? Karena bangsa Israel, umat Tuhan waktu itu melihat kok hidup mereka sepertinya enak, hidup mereka sepertinya bahagia, hidup mereka serba ada gitu. Tapi Daud mengatakan, jangan iri, jangan marah, karena mereka mendapatkan semua itu dengan cara yang salah. Kalau dengan cara yang salah, perhatikan ayat yang kedua sebagai perhatian kepada kita sebagai orang percaya. Walaupun sepertinya hidup kita ini lebih menderita, lebih berkekurangan daripada orang yang tidak percaya Tuhan, tapi perhatikan ayat yang kedua, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Dikatakan mereka tidak akan bertahan lama. Memang sepertinya hidup mereka bahagia, senang, semuanya safety. Tapi perhatikan, mereka seumpama berjalan atau berdiri di atas ujung tanduk, dan sedikit saja tergelincir akan hancur. Oleh karena itu Daud berkata, jangan iri kepada orang yang melakukan tidak kebaikan, bagi orang yang melakukan ketidakjujuran, apa yang mereka peroleh dengan hasil ketidakjujuran. Oleh karena itu, ini yang membuat bangsa Israel, umat Tuhan, dan orang percaya sekarang ini juga bisa membuat ini mempertanyakan Tuhan. Apakah benar pengiringan kami kepada Tuhan ini? Kok hidup kami kok sepertinya seperti ini? Beda dengan mereka. Mereka tidak sungguh-sungguh, tapi hidup mereka kok sepertinya makmur. Tapi kami yang sungguh-sungguh ini, yang percaya, yang berdoa, yang berharap kepada Tuhan, sepertinya kok jauh dari kemakmuran. Tapi perhatikan saudara, anjuran atau himbauan, ajakan Daud kepada umat waktu itu dan kepada kita, dikatakan apa? Serahkanlah. Apa yang perlu kita serahkan? Semuanya. Artinya apa yang perlu kita serahkan?
dalam hal ini kita perlu menyerahkan. Dalam Mazmur ini kita perlu serahkan hati kita. Supaya apa? Supaya kita tidak iri terhadap orang yang melakukan kejahatan, ketidakadilan untuk mendapatkan sesuatu. Serahkanlah. Arti dari kata serahkan ini banyak artinya, tapi salah satu arti dari serahkan adalah kita lebih bergantung kepada Tuhan. Artinya ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Artinya kita harus lakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagiannya Tuhan yang tidak bisa kita lakukan. Contohnya apa? Bagian kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku serahkan anakku supaya anakku itu menjadi anak yang pintar. Aku serahkan kepadamu. Soal matematika, ya itu urusan Tuhan. Soal fisika, itu urusan Tuhan. Enggak. Soal matematika, soal fisika, itu bukan urusan Tuhan. Itu urusan kita. Kita bisa melakukannya. Kita punya uang, kita lesin anak kita. Kita nggak punya uang, kita ajarin dia. Itu bagian kita. Bagian Tuhan apa? Ketika mungkin suami Anda itu kena pelet dengan wanita lain, ini adalah bagian Tuhan. Mau seusaha apapun Anda, itu tidak akan bisa mempengaruhi. Karena apa? Ini adalah kuasa gelap. Ini bagiannya Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Tapi bagian kita apa? Kita tetap melakukan yang terbaik. Anda sebagai istri tetap melakukan, tetap ramah, tetap menyapa dia, suami Anda. Nah, itu bagian kita. Bagian Tuhan, bagian kuasa gelap. Perhatikan saudara. Jadi bagian kita kerjakan, bagian Tuhan kerjakan. Jangan bagian Tuhan mau kita kerjakan, bagian kita suruh Tuhan yang ngerjakan. Nggak akan bisa, itu overlap. Tidak. Bagian kita kerjakan, bagian Tuhan kerjakan. Serahkanlah. Contohnya saudara, saya mau katakan ini adalah masalah. Ini masalah saudara. Ketika saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku serahkan persoalanku kepadamu yang tidak dapat kutanggung, yang berat bebanku aku serahkan kepadamu. Ketika kita berdoa, kita serahkan persoalan kita. Pertanyaannya, persoalan ini ada di mana? Ketika kita serahkan, ada sama Tuhan. Ketika persoalan kita ada sama Tuhan, ada nggak sama kita? Nggak ada. Perhatikan, ketika persoalan kita sudah serahkan sama Tuhan, itu ada sama Tuhan. Jangan kita pikirkan bagaimana caranya Tuhan untuk menyelesaikan persoalan kita. Karena apa? Karena Tuhan memiliki 1000 cara. 1000 cara, 1.000.000 cara untuk menyelesaikan satu persoalan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita hanya berdoa, kita mengucap syukur, kita menyembah Tuhan, kita senangkan hati Tuhan. Supaya Tuhan apa? Dia lebih cepat untuk menyelesaikan persoalan kita. Itu bagian kita. Biarkan Tuhan menyelesaikan persoalan kita. Ketika kita berdoa, kita serah sama Tuhan. Persoalan kita ada sama Tuhan. Jangan pernah pikirkan apa yang ada pada Tuhan. Jangan kita pikirkan apa yang tidak ada pada kita lagi. Karena persoalan itu sudah gak ada sama kita. Itu sudah ada sama Tuhan. Jadi jangan pikirkan yang tidak ada sama kita. Tapi apa yang kita bisa lakukan? Kita hanya memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, sehingga Tuhan lebih cepat untuk menyelesaikan persoalan kita. Semoga menjadi berkat. Tuhan memberkati.